Halo guys, pernahkah Anda mendengar kata Nauru? Yah, sebuah negara pulau yang memang bisa dikatakan terdengar asing bagi telinga banyak orang. Ini wajar, karena negara pulau ini sangat kecil dan hampir tak memiliki peran signifikan dalam dunia internasional. Padahal jika menilik ke belakang, tepatnya pada era tahun 1980-an, Nauru adalah satu negara paling makmur di kawasan Pasifik. Namun dalam beberapa tahun kemudian, statusnya melorot menjadi salah satu negara paling miskin di dunia. Negara dengan luas pulau utama hanya 21 km persegi ini, merupakan satu di antara negara kepulauan terkecil di Pasifik dengan populasi penduduk tak sampai 10.000 orang. Bekas koloni Inggris ini tercatat pernah jadi negara dengan pendapatan per kapita tertinggi secara global, sehingga sempat membuat iri banyak negara-negara tetangganya di wilayah Pasifik. Penghasil fosfat terbesar di dunia. Nauru dulunya adalah negara penghasil fosfat terbesar di dunia. Bukan sembarang fosfat, namun fosfat yang bermutu sangat tinggi yang terbentuk dari endapan kotoran burung selama berabad-abad. Tambang fosfat begitu marak di Nauru, puncak produksinya terjadi pada era tahun 80-an ketika cadangan di tambang-tambang fosfat di Australia dan Selandia Baru terus menipis. Ini membuat pasokan fosfat beralih ke Nauru. Dengan meningkatnya pembukaan tambang fosfat ini, keuntungan yang diterima pemerintah Nauru pun sangatlah besar. Dari penjualan fosfat di tahun itu saja, negara ini mendapatkan pemasukan paling sedikit 123 juta dolar, atau setara 1,7 triliun rupiah. Dengan penduduk yang hanya sekitar 10.000 orang, membuatnya sempat nangkring di posisi teratas negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia, mencapai 27.000 dolar, atau sekitar 378 juta rupiah per tahun. Jauh di atas pendapatan per kapita Amerika Serikat yang pada waktu itu, hanya sebesar 12.500 dolar, atau sekitar 175 juta rupiah. Walaupun begitu kemakmuran ini tidak berlangsung lama. Memasuki tahun 2000-an awal, cadangan fosfat mulai menipis dan akhirnya habis pada tahun 2006. Obesitas. Dengan pendapatan yang besar dari fosfat, pemerintah memberikan keuntungan yang diperoleh kepada penduduknya. Selain itu, pemerintah juga membebaskan pajak dan memberikan subsidi di berbagai bidang, bahkan para penganggur pun disubsidi oleh negara. Hal ini yang merubah pola makan dan gaya hidup masyarakat di sana. Mereka kini lebih suka makanan impor rendah gizi seperti makanan cepat saji. Hingga pada tahun 2007, WHO mengeluarkan data, 94,5% penduduk Nauru mengalami kelebihan berat badan dan 71,7% mengalami obesitas. Saat ini penduduk Nauru perlahan berjuang untuk keluar dari kondisi tersebut. Pemerintah bersama otoritas kesehatan setempat mengajak para pengidap obesitas untuk berjalan sejauh 4,8 km di Bandara Internasional Nauru. Selain itu, sesi olahraga juga dilakukan secara rutin, guna membuat masyarakat kembali bugar. Pemerintah boros. Dengan kemakmuran yang diperoleh dari penambangan fosfat secara besar-besaran, pemerintah Nauru menjadi boros. Oleh pemerintah Nauru, kekayaan besar dari tambang fosfat lebih banyak dihamburkan dan tak dimanfaatkan sebagai investasi jangka panjang. Perlahan, deposit fosfat mulai habis dieksploitasi di tahun 90-an. Selain royalti yang menyusut, bekas tambang membuat kerusakan parah di hampir 80% pulau utama Nauru. Permukaan sisa tambang tak bisa dimanfaatkan untuk pertanian sehingga jadi lahan gersang dengan lubang menganga di mana-mana. Negara ini akhirnya mengandalkan pemasukan dari pinjaman pemerintah Australia. Tahun 2002, Nauru bahkan tak bisa membayar utangnya sebesar 239 juta dolar Australia karena devaluasi mata uang negeri kanguru itu. Sebagai gantinya, beberapa aset digadaikan ke Australia.
Negara surga pajak. Untuk menyelamatkan ekonominya, pemerintah Nauru sejak tahun 1990 mengambil kebijakan kontroversial dengan mengubah negaranya menjadi negara surga bebas pajak, sehingga jadi tempat transit pencucian uang. Diperkirakan ada 70 miliar dolar Amerika Serikat dana pengemplang pajak dari negara lain yang masuk ke bank-bank di Nauru. Amerika Serikat bahkan menetapkan Nauru sebagai negara tujuan pencucian uang dan menjatuhkan sanksi ekonomi untuk negara pulau tersebut karena dianggap jadi sarang bagi pendanaan aktivitas teroris Al-Qaeda pada saat itu. The Financial Action Task Force atau FATF, sebuah lembaga global yang bekerja untuk membatasi aktivitas pencucian uang di negara-negara tax haven, mendesak Nauru untuk meninggalkan praktek keuangan gelap tersebut. Hasilnya pada tahun 2004 pemerintah Nauru mengesahkan undang-undang anti pencucian uang dan pendanaan teroris serta perbankan yang bersifat offshore. Pemerintah Nauru juga menghapus beberapa perusahaan cangkang yang didirikan di wilayahnya. Tempat pencari suaka. Pada tahun 2002, Nauru telah berhenti membayar pinjaman dari Australia yang membengkak akibat devaluasi dolar Australia terhadap dolar Amerika. Negara ini pun kehilangan aset-aset penting seperti Nauru House di Melbourne, Downtown Motel di Carlton, dan Mercure Hotel di Sydney akibat dari hutang yang tak terbayarkan ke Australia. Di tengah kepanikan, pemerintah Nauru mengambil langkah pragmatis. Pada tahun 2001 pemerintah Nauru menandatangani perjanjian dengan Australia untuk menjadi pusat penampungan pengungsi dengan imbalan bantuan asing. Artinya, Nauru menjadi tempat penampungan pengungsi sebelum masuk ke Australia. Semua hal ini terjadi disebabkan karena kesalahan pemerintah Nauru dalam mengelola keuangan. Kini, Nauru menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Tapi bukan berarti Nauru tak punya apa-apa. Setidaknya Nauru mempunyai potensi pariwisata yang juara. Nauru masih memiliki pantai dengan pasirnya yang putih dengan terumbu karang yang sangat indah.